Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh penonton di acara kita pada kali ini, yaitu Obah, obrolan penuh berkah Ramadan. Di kesempatan kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, Ustazah Nurma. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan di kesempatan kali ini tema kita adalah cantikmu untuk siapa? Ya, mungkin langsung saja nih ke pertanyaan yang pertama. Mungkin ada sedikit prolog dari Ustazah terkait tema kita di kesempatan kali ini, Us. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Kaila. Keren banget ini agendanya. Kenapa saya memilih cantikmu untuk siapa? Sebenarnya satu sisi sebelum saya mulai ke sana ya, mari kita bersyukur kita memasuki bulan Ramadan yang sudah memasuki hari-hari terakhir ya. Meskipun sebenarnya saya sedih gitu ya, karena belum merasa optimal dengan banyak hal ibadah-ibadah di bulan ini gitu ya. Jadi tapi kita bersyukur ya, kita diberi kesehatan dan seterusnya. Yang kedua, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas segala keteladanan beliau, jasa besar luar biasa dari baginda Rasul, keluarga, sahabat dan tabiin serta orang istiqomah jalannya. Baik, bicara tentang cantikmu untuk siapa? Kenapa frasa ini menjadi sebuah klausa ini menjadi sesuatu yang mengusik saya gitu ya. Saya menemukan ada sebuah fenomena yang luar biasa terkait dengan jilbab gitu ya. Bahwa sekarang hampir semua orang itu berjilbab. Bahkan meskipun tidak tahu agama Islam itu jilbab itu sebenarnya apa gitu. Ada tuh gitu ya. Sampai kemudian kemarin rame ada orang-orang yang baru pakai jilbab karena main film aja dibilang bahwa dia masuk Islam gitu ya. Nah, itu sebenarnya saya sendiri mengatakan begini, ada sebuah fenomena yang menyenangkan bahwa semakin banyak muslimah yang menyadari pentingnya hijab, pentingnya berjilbab. Cuma gitu ya, tidak sedikit yang kemudian mereka itu menyederhanakan motivasi berjilbab. Bahwa ketika seseorang berjilbab itu, why you wearing jilbab? Ya, because I'm beautiful with my voile, with my scarf. Ya, saya cantik dengan jilbab ini. Gitu ya. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah pilihan berjilbab itu membuat cantik, saya pengen cantik dengan jilbab ini. Yang kedua, banyak orang yang kemudian menyederhanakan menutup aurat itu yang penting modis, yang penting trendy, gitu ya. Yang penting up to date. Gitu ya. Sayangnya ini ditambahin dengan syarat-syarat hijab itu akhirnya terlanggar. Misalnya tembus pandang ya. Kemudian tidak memenuhi syarat bahwa jilbab itu diulurkan untuk menutup dada gitu kan. Kemudian jilbab itu juga justru membuat hati kita tidak merasa bahwa jilbab itu dengan kecantikan yang justru lebih nampak daripada aura ketaatan gitu ya. Jilbab itu menimbulkan fitnah. Cantik sih ya, tapi kita justru menjadi sumber fitnah gitu ya. Makanya kenapa kemudian bagi saya cantikmu untuk siapa gitu ya. Padahal seharusnya ketika seseorang itu berhijab gitu ya, seseorang menggunakan jilbab, the first motivation itu seharusnya adalah ini adalah ibadahku gitu ya. So the first thing ya, ketika kita memilih pakaian, memilih apa yang kita kenakan, makanya kenapa kemudian Allah itu mengajarkan kepada kita berdoa ketika kita berpakaian gitu ya. Setiap kita bercermin gitu ya, kita akan meminta doa, ya Allah gitu ya, Allahumma ahsanta khalqi wa ahsin khuluqi gitu ya. Bahkan ada doa yang mengatakan bahwa salihkan aku dari apa-apa yang lebih solih, yang tidak nampak gitu ya, daripada yang nampak gitu kan ya. Nah, ini berarti penting sekali buat kita semuanya meluruskan kembali definisi kita berhijab itu untuk siapa. Kalau untuk cantik, cantiknya emang untuk siapa gitu ya. Padahal kalau kita kembalikan filosofinya, jilbab itu bentuk sebuah ibadah, bentuk sebuah ketaatan. Otomatis saat kita memilih baju, menggunakannya, kemudian mengenakannya, semua pertama dalam rangka beribadah, jelas gitu ya. Kemudian yang kedua, cantik itu bonus aja gitu. Kita berjilbab itu cantik itu bonus aja, dan yang jelas justru kecantikan kita itu untuk ketaatan, bukan untuk show of force kepada orang, nih loh saya cantik dengan jilbab ini gitu kan. Otomatis
parameter memilih baju, parameter menggunakannya, semua itu adalah dalam rangka kita mentaati perintah Allah di dalam Al-Quran terkait dengan menutup aurat. Gitu, Mbak. Pengantar saya seperti itu. Oke. Kayla, silakan. Baru pengantar aja udah, aduh, udah menjadi reminder. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Us. Menurut Ustadzah nih, definisi cantik itu kayak gimana sih, Us? Oke, ini menarik sekali. Dan itu yang dari dulu mengusik saya, mengapa kemudian saya berjilbab tahun 94 ya. Banyak orang yang menyederhanakan perempuan cantik itu dengan fisik. Yang kedua, makanya kemudian lahir para model-model itu sebagai standar kecantikan. Ada yang mengatakan cantik itu putih, ada yang mengatakan cantik itu tinggi, gitu ya. Ada yang mengatakan cantik itu subjektif bagi seorang. Maka Allah itu subhanallah ya. Allah itu punya istilah yang sangat adil. Allah tidak menggunakan kata cantik untuk menilai seorang perempuan, gitu ya. Di dalam Islam itu terminologi cantik itu ada yang lebih pas lagi. Salihah. Salihah itu meliputi satu. Salihah itu juga mereka taat kepada Allah, itu yang pertama. Jadi ukurannya itu bukan fisik. Ukurannya bukan warna kulit. Ukurannya bukan merahnya bibir, ya. Tapi ketaatan kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang tua, gitu ya, kepada Al-Quran. Jadi seorang yang salihah, maka dia akan mengedepankan kalau ketaatan itu kepada urutan yang tepat. Kemudian ada yang mengatakan bahwa cantik itu cerdas, smart, gitu ya. Tapi orang yang smart aja nggak cukup dia disebut dengan salihah. Kalau di dalam Islam, buat orang pintar banyak nggak? Banyak. Tetapi belum tentu mereka salihah. Maka di sini sebagai muslimah, terminologi salihah itu sudah memenuhi seluruh ruang semuanya. Bahwa cantik itu taat kepada aturan agama, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, ya. Taat kepada apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah di dalam hadis dan Al-Quran. Nah, kenapa kemudian saya menggunakan ini? Karena banyak orang yang kemudian termasuk muslimah itu menjadi korban iklan bahwa cantik itu putih. Bisa kalian bayangkan kalau yang namanya cantik itu putih, bagaimana dengan orang Afrika yang Allah takdirkan memiliki kulit yang eksotis, gitu ya. Bagaimana dengan orang-orang yang berkulit tidak putih? Berarti kita semuanya itu korban iklan. Beauty is not white, gitu ya. Tapi beauty is toat, gitu, bisa ya. Beauty is wise, bisa masuk, gitu ya. Tapi kalau udah physically, emang ada orang yang lahir itu bisa order sama Allah, ya Allah aku minta kulit saya yang putih? Nggak bisa. Kita semuanya terlahir sudah dibawakan oleh Allah semua keluar biasaan sendiri-sendiri dan nggak bisa pesan. Andai kemudian cantik itu diukur dari fisik, maka betapa sedihnya. Orang India kan mengukur kecantikan bukan karena warna kulitnya yang putih. Orang India justru mengukur kecantikan mereka dengan, mohon maaf ya, orang India kan gede, hitam sebagian kulitnya, gitu ya, dengan warna kulitnya. Orang India mengukur kecantikan itu bahkan dengan ukuran badannya yang besar, karena bisa melahirkan banyak anak, gitu kan ya. Nah, ini beda lagi terminologi di negara-negara yang lain. Islam merangkumnya dalam satu terminologi salihah, dan Allah tidak pernah menyinggung masalah fisik, karena di situ cantik itu bisa jadi adalah ketakwaan, ada masuk di dalamnya. Cantik itu cerdas. Kenapa saya bilang orang yang salihah, orang yang mengenal Allah, Rasulnya dan semuanya, mereka insya Allah adalah orang yang cerdas. Kenapa? Berasal dari ketaatan kepada Allah. Berarti orang yang bisa mengenal, bahkan ada perkataan bahwasanya siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Rabbnya. Kalau seseorang itu bisa mentaati Allah, Rasul dan sebagainya, orang cerdas nggak? Orang cerdas. Yang bisa mengenal Allah, kok bisa? Gitu ya? Banyak orang yang tidak bisa mengenal Allah dan mereka tersesat, ya kan? Berarti orang-orang yang berani mengenal Allah, taat kepada Allah, orang cerdas nggak? Cerdas. Ya kan? Itu dia. Makanya jangan galau. Kita kulitnya nggak harus putih kok untuk menjadi salihah, ya kan? Gitu kan? Kita nggak harus apa istilahnya, kita nggak harus memiliki pendidikan yang sangat tinggi, meskipun itu sangat mungkin untuk kita memiliki pendidikan tinggi untuk mendapatkan terminologi, mendapat gelar salihah. Bahkan di dalam Islam sangat simpel. Perempuan yang salihah itu mereka bisa masuk surga Allah dengan cara bagaimana? Dia menaati Rabbnya, menaati suaminya, tinggal di rumah melaksanakan
puasa, membaca Al-Quran, ini kita sudah mendapatkan apa? Intinya apa? Allah itu kasih span definisi cantik itu luas, ya kan? Gitu ya. Dan luar biasa, semuanya bisa meraihnya gitu loh. Nah itu dia. Definisi cantik yang sesuai dengan syariat dan apa terminologi solihah gitu ya. Iya. Terus mungkin di era yang sekarang ini ada cara agar bisa tetap cantik yang sesuai dengan terminologi tadi, namun tetap eksis dan apa di era sekarang ini gitu. Oke. Banyak kekhawatiran bahwa orang-orang yang salihah tidak bisa eksis di tempat-tempat terbaik di dunia. Menurut saya ini adalah terminologi yang mundur. Karena faktanya beberapa bulan yang lalu saya sempat mengikuti sebuah siaran di BBC London, di mana waktu itu pengawalnya kerajaan Inggris gitu ya. Ada orang yang saya lihat langsung itu di TV kebetulan, wah kok ini pakai jilbab gitu kan ya. Dan itu bukan orang dari luar Inggris, kalau saya melihat dari face-nya, it's real origin orang-orang Britania Raya gitu kan ya. Dan mereka sudah menggunakan jilbab yang, mohon maaf nih, jilbabnya nggak lagi yang dililit-lilit di leher loh, tapi jilbabnya udah mengelur ke dada. Kenapa saya exciting sebagai orang yang mempelajari sastra Inggris gitu ya. Saya kaget, oh ini Inggris tumben-tumbenan gitu ya, menampilkan orang yang udah nggak lady-lady modelnya, tapi ini pengawal pribadi kerajaan. Waktu itu Ratu Elizabeth dan beserta cucu dan menantunya gitu ya. Pengawal pribadinya sudah ada yang berjilbab 2 orang pula gitu ya. Maka saya mengatakan, wah ini keren gitu kan, sekelas Inggris yang menjadi ukuran sebuah kemajuan negara di dunia aja, mereka udah membolehkan pengawal pribadinya non dari agama mereka, Muslim kan otomatis ketika berjilbab. Nah ini menurut saya sebuah kemajuan negara-negara yang semula tidak membolehkan orang-orang yang berada di lingkaran terdekatnya tidak berjilbab, mereka sudah berjilbab gitu ya. Nah ini contoh yang kecil. Nah terkait dengan perempuan yang berjilbab dan eksis di mana-mana, ada nggak? Ada, banyak. Seperti mungkin teman saya ya yang ada di UNS itu, Dr. Witri itu ya, itu kan juga bisa eksis ya menjadi seorang peneliti level dunia dengan jilbabnya gitu kan. Artinya apa? Perempuan muslimah berjilbab itu bisa eksis di mana aja asal dia punya tahu tempatnya di mana dia mengambil porsi itu. Kalau kita ingin berjilbab seperti ini kemudian kita ingin menjadi foto model, bisa nggak? Gitu ya. Bisa aja foto model muslimah. Artinya tidak melanggar syariat tetepan. Kita tetap terjaga syar'inya aja. Atau nggak usah jauh-jauh lah. Sekarang artis sinetron Indonesia, ya, misalnya seperti Alisa Subandono misalnya, atau siapa? Yang satunya yang istrinya Dimas Seto, mereka tetap bisa mempertahankan idealismenya untuk berjilbab dengan tetap menjadi artis sinetron. Apa yang kita takutkan? Justru saya melihat Islamofobik itu bukan pada mereka-mereka yang sudah menemukan jalan ya, tapi justru yang kita awalnya kita udah Islam malah semakin Islamofobik dengan, mohon maaf ya, mengurangi ukuran jilbab, semakin kecil, semakin naik, semakin mencekik leher. Itu kenapa juga? Gitu ya. Atau kemudian ada juga yang, mohon maaf, semakin tipis gitu ya, semakin tembus pandang, semakin membentuk badan. What for gitu ya kan? Padahal tujuan sebuah hijab ya, itu kan untuk menutup aurat, dan ini adalah wujud sebuah ketaatan kita kepada Allah. Jadi sebenarnya nggak bisa nggak ini ya. Bahkan apa istilahnya, selain tadi yang saya sebutkan mereka ada di ranah-ranah akademik, kemudian selain di ranah akademik juga mereka ada seperti contohnya misalnya ya, Itang Yunas itu salah satu perancang yang dia cuman ingin foto modelnya juga berhijab. Karena beliau adalah desainer baju-baju muslim gitu ya. So intinya gitu ya, kita bisa kok eksis. YouTuber misalnya seperti YouTuber di Indonesia juga ada yang berjilbab, meskipun terkait dengan beberapa catatan ya terkait dengan ini, saya tetap juga mencermati. Artinya apa? Kita bisa kok, asal kita pintar mengemas sesuatu dan apa yang kita bawa itu berkualitas. Jadi percaya diri aja gitu loh, untuk tetap tidak melanggar syariat secara ini dalam penampilan, dalam segala hal, asal kita juga yakin itu Allah maha menjaga kok, Allah pasti menunjukkan jalan seperti itu.
Berarti bukan suatu halangan ya? Bukan suatu halangan. Saya bisa menempatkan diri dan memiliki value yang berkualitas. Gitu. Dan kita syarat-syarat jilbab itu bisa kita penuhi, otomatis meskipun kita tampil di tempat publik, batasan-batasan pergaulan dan sebagainya itu tetap kita jaga. Misalnya hijab gitu ya, jilbab gitu ya. Jilbab itu kan orang punya ukuran, bisa jadi seperti saya tidak mungkin menggunakan yang kecil karena memang badan saya yang besar bisa gitu kan. Nah, tapi kan syarat-syarat gitu ya. Syarat-syarat jilbab itu tetap harus terulur di dada gitu ya. Kemudian tidak tembus pandang, tidak membentuk ini. Kemudian juga kita berjilbab itu tidak untuk menimbulkan fitnah buat orang lain. Ini harus kita pegang gitu ya. Kalau kita berada di ranah-ranah publik, maka kita di situ juga harus menguatkan sisi-sisi yang lain dari kita untuk tetap eksis di dunia yang gitu ya, gitu ya, dimanapun itu gitu. Oke. Mungkin ini agak terakhir nih ya, Us. Ada nggak pesan atau mungkin sedikit penutup gitu untuk yang nonton terkait dengan tema kita di kesempatan kali ini? Baik, jadi kalau menurut saya cantikmu itu untuk siapa? Itu harus menjadi sebuah catatan buat kita saat kita pertama dari awal memilih baju. Trendy itu boleh, tapi syar'i tetap jangan ditinggal. Jadi kenapa? Justru ketika kita memilih baju itu kita berpikir, katakanlah kita terlihat cantik itu siapa sih gitu kan ya, kan ini bukankah kita memilih baju, memilih hijab itu biar kita terlihat ini ya, untuk bukan terlihat cantik tujuan kita. The first-nya adalah niat kita adalah taat kepada Allah. Kemudian ketika memilih baju, memilih model baju, semuanya itu yang terpikir pada diri kita adalah ini adalah untuk ibadah kepada Allah. Karena itu harus jadi motivasi kita saat kita memakai baju. Cantik kita adalah untuk ketaatan. Kalaupun kita dapat cantik karena pakaian yang kita pakai, itu adalah bonus gitu kan ya. Bukan main purpose gitu ya, bukan tujuan utama yang membuat kita malah lupa dari esensi menutup aurat itu sendiri. Kalau kita lupa itu, otomatis bisa jadi godaan itu sangat besar, jatuhnya fitnah ya. Padahal kita sendiri, kita nggak ingin ya, istilahnya kehadiran kita dengan keaktifan kita misalnya dimanapun dengan jilbab kita itu justru hadir untuk menjadi fitnah. Karena kita juga tetap ingin dihargai sebagai orang yang salihah dan ingin eksis dimanapun tanpa kita menimbulkan fitnah ibaratnya gitu ya. Dan kita bisa melakukan sebuah kontribusi yang lebih besar lagi dalam banyak hal gitu. Jadi intinya cantik kita itu adalah untuk ketaatan kita kepada Allah. Dan insya Allah gitu ya, dengan jilbab itu bukan halangan untuk kita bisa melakukan lompatan-lompatan luar biasa dimanapun kita berada. Demikian Mbak Kaila. Ya. Wah, luar biasa sekali tema kita pada kali ini ya, buat saya, buat teman-teman muslimah di luar sana, sebagai reminder dan juga pengingat untuk kita semua dalam kembali lagi ke esensi awal, tujuan kita dalam menutup aurat dan menjalankan kewajiban serta ketaatan seperti itu. Terima kasih banyak Ustazah atas waktunya. Sama-sama. Sudah mau direpotkan menjadi narasumber di kegiatan kita kali ini gitu. Baik, mungkin terakhir sedikit kesimpulan, cantikmu untuk siapa? Apakah untuk semua orang yang tiap kali berjumpa? Apakah untuk siapa saja yang kerap kali bersapa? Nyata cantikmu adalah untuk ketaatan dengan tujuan beribadah kepada Allah. Dan hiasan paling baik adalah akhlak yang apik, ketaatan yang termilik, dan tutur kata yang pragmatik. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat kata-kata yang mungkin kurang berkenan atau kata-kata yang salah. Dan sampai jumpa di obrolan penuh berkah episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.